Pemirsa, berjumpa kembali dengan Kominfo TV Pasaman. Saya Diana Julita menyampaikan seputar kegiatan survei akreditasi terhadap RSUD Lubuk Sikaping. Pemirsa, pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2023, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada sebagai yang dipercaya telah melaksanakan surveinya terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping. Dalam hal ini, penilaian rumah sakit terakreditasi RSUD Lubuk Sikaping diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh Bupati Pasaman yang diwakili oleh Sekda Pasaman, Mara Ondak, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman, Arma Putra, Direktur RSUD Lubuk Sikaping, Dr. Yong Marzuhaili, Kepala BKPSDM Joko Rifanto, Kepala Bakeuda Teguh Suprianto, dan seluruh dokter, perawat, dan tenaga medis lain se-Kabupaten Pasaman di Aula Pertemuan RSUD Lubuk Sikaping pada Minggu 27 Agustus 2023. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terus dilaksanakan sesuai dengan salah satu program visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman, yaitu Pasaman Sehat. RSUD Lubuk Sikaping menuju rumah sakit terakreditasi paripurna. Pelayanan kesehatan yang baik terhadap pasien merupakan salah satu moto yang diterapkan di setiap rumah sakit. Dalam memberikan pelayanan tersebut, tentunya harus mempunyai metode khusus bagi penyelenggara rumah sakit dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan. Di samping adanya tenaga dokter yang mempunyai sertifikasi khusus di bidang medis, seperti adanya dokter spesialis ataupun dokter spesialis lain yang dibutuhkan oleh pasien, juga diperlukan tenaga medis lain yang profesional guna mendukung pelayanan rumah sakit yang prima. Dalam hal ini, Rumah Sakit Umum Lubuk Sikaping di bawah kepemimpinan Dr. Yong Marzuhaili terus mencoba serta menerobos inovasi untuk menjadikan rumah sakit yang terakreditasi paripurna dan nantinya akan terus menjadi rumah sakit yang bisa terus bekerja sama dengan program BPJS. Dalam perjalanannya, Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping yang awalnya bermula dari Balai Pengobatan dan pada tahun 1953 berkembang menjadi Rumah Sakit Pembantu, dan setelah melalui perjalanan panjang, Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping saat ini sudah menjadi Rumah Sakit tipe C. Sesuai dengan visi RSUD Lubuk Sikaping, yaitu menjadikan rumah sakit yang profesional, tentunya akan diselaraskan dengan misi rumah sakit tersebut, yaitu dengan menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dengan mengutamakan keselamatan pasien dan petugas, mewujudkan masyarakat Pasaman yang sehat, mengutamakan kemanusiaan, sosial, dan spiritual, tentunya dengan meningkatkan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan sejahtera dengan sumber daya unggul melalui budaya kerja 5R, yaitu rajin, ringkas, rawat, resik, dan rapi. Untuk jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping terdiri dari banyak pelayanan, yaitu dimulai dari pelayanan IGD, pelayanan PONEK, pelayanan rawat inap yang terdiri dari rawat inap penyakit dalam, rawat inap bedah, rawat inap anak, rawat inap paru dan isolasi, rawat inap neurologi, rawat inap kebidanan, VIP, ruang inap jiwa, ruang inap pengembangan, pelayanan ICU, dan pelayanan IBS. Selain itu juga terdapat pelayanan penunjang yang terdiri dari laboratorium, UTDRS, farmasi, gizi, IPSRS. Rehabilitas medik, CSSD, dan laundry. Di RSUD Lubuk Sikaping, adanya dokter spesialis penunjang yang terdiri dari spesialis anestesi, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi, spesialis radiologi, spesialis rehab medik, dan juga dokter spesialis non-penunjang yang terdiri dari spesialis anak, spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah umum, spesialis jiwa, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis paru, spesialis mata, spesialis syaraf, dan spesialis jantung.
Adapun upaya untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien yaitu berupa workshop peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam standar nasional atau SNARS edisi 1.1 tahun 2020, pelatihan standar PMKP STARKES tahun 2020, dan pelatihan clinical pathway CARS tahun 2020. Di samping itu, juga terdapat indikator kutu RSUD Lubuk Sikaping sebagai berikut: indikator nasional mutu atau INM 13 indikator mutu prioritas rumah sakit atau IMP-RS 9 indikator, dan indikator mutu prioritas unit IMP unit 38 indikator. INM atau Indikator Nasional Mutu berupa kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan APD, kepatuhan identitas pasien, waktu tanggal operasi seksio saksarea emergensi, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif, kepatuhan waktu visit dokter, pelaporan hasil kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan formularium nasional, kepatuhan terhadap alur klinis atau clinical pathway, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, kecepatan waktu tanggal komplain, dan kepuasan pasien. Adapun capaian indikator mutu prioritas rumah sakit yaitu pelaksanaan komunikasi metode Tulbakon pada pasien rawat inap, pelaksanaan double check saat pemberian obat high alert, lasadan elektronik konsentrat, penandaan lokasi operasi, kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh pasien rawat jalan, kelengkapan pengisian asesmen awal media pada pasien dalam waktu 24 jam setelah masuk rawat inap, ketidaklengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan rawat inap, kepatuhan pengambilan obat dan BMHP yang tidak terpakai oleh pasien ke ruang depo farmasi 1 kali 24 jam, monitoring tidak terpakainya produk darah yang sudah diorder. Adanya budaya keselamatan pasien berupa budaya keselamatan pasien RSUD Lubuk Sikaping adalah baik, yaitu sebesar 66,5% dari 12 dimensi, yang diukur terdapat 7 dimensi dengan nilai respon positif di atas rata-rata dan 5 dimensi di bawah rata-rata. Adapun 3 INM yang paling rendah yaitu waktu tanggal saksio ses area emergensi, waktu tunggu rawat jalan, kepatuhan terhadap clinical pathway. PDSA mutu waktu tanggal seksio ses area emergency plan merupakan meningkatkan waktu tanggal seksio ses area emergency sesuai SOP, yaitu sosialisasi kembali SOP waktu tanggal seksio ses area emergency ke semua petugas terkait memotivasi petugas agar menjalankan SOP waktu tanggap seksio ses area emergency sesuai sosialisasi. Action yaitu melakukan sosialisasi SOP waktu tanggap seksio ses area emergensi sesegera mungkin. Studi yaitu belum selesai semua petugas memahami pentingnya menjalankan waktu tanggap seksio ses area emergensi sesuai SOP. Adapun manajemen risiko dari RSUD Lubuk Sikaping yaitu langkah-langkah memilih risiko tinggi, Ridis Hike, alur pintu masuk ruang rawat inap RSUD Lubuk Sikaping, pembentukan tim FMIE, gambaran tahap proses, brainstorming, modus, perhitungan tingkat risiko dan keberhasilan mitigasi, Redis Hike proses kontrol, proses analisis dan uji coba proses baru, implementasi dan monitoring proses baru.